Halo teman film pecinta India lawas, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Jeet. Film yang dirilis pada tahun 1996 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya yaitu Sunidul, Salman Khan, Karisma Kapoor, Tabu, Amrish Puri, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran yang meninggalkan profesinya demi gadis yang dicintainya. Tapi di saat dia sudah memperbaiki dirinya sendiri, sang pujaan hati menikah dengan pria lain. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita Mimin awali dengan memperlihatkan seorang penjahat berkedok pengusaha bernama Gajraj Chaudhry. Dia seorang penyelundup senjata ilegal dan obat-obatan terlarang ke berbagai negara. Saat itu, kedua rekannya datang yang bernama Govardhan dan Pitamber. Mereka mempertanyakan tindakan apa yang akan Chaudhry lakukan kepada jurnalis yang mencoba mengungkap bisnis ilegalnya. Chaudhry menjawab jika dia akan membunuhnya tanpa mengotori tangannya dengan senjatanya. Terlihat, jurnalis itu lari ketakutan karena dikejar-kejar sekelompok orang. Jurnalis itu lari ke pasar dan di sana banyak orang yang menyaksikannya termasuk ayah dan anak yang bernama Siddharth Sharma dan Kajal. Kelompok tersebut adalah preman pembunuh bayaran yang diketuai oleh Karan. Ternyata senjata yang dimaksud Chaudhry adalah Karan, seorang pemuda yatim piatu yang tak kenal takut dan penguasa kota itu. Setelah kejadian itu, inspektur polisi datang. Inspektur menanyai beberapa orang pasar, tapi mereka tak ada yang mau bersaksi karena takut dengan Karan. Saat itu, Tuan Sharma siap bersaksi mengidentifikasi siapa orang yang sudah memotong tangan sang jurnalis. I'll wait for you. Saat makan malam, Karan memasuki rumah Tuan Sharma. Dia menghajarnya hingga babak belur. Saat itu, Kajal berusaha melerai. Karan menjambaknya, dan entah mengapa, sorot mata Kajal menjadikan Karan lemah. Dia menghentikan penyerangan itu dan pergi dari sana. Untuk menghilangkan kemarahannya, dia mendatangi rumah bordir milik Tulsibai. Terlihat, Tulsibai senang Karan datang ke sana. Dia menari dengan indahnya di hadapan Karan. Tapi di ingatan Karan, wajah Kajal selalu muncul. Hingga dia kesal dan bingung perasaan apa yang mengganggunya. Mulai saat itu, Karan selalu mengikuti Kajal. Tak sengaja, kikinceringan di kaki Kajal merudul. Dia yang melihat Karan ketakutan. Karan mengambil satu untuk dijadikan babandul kalungnya. Karena takut, Kajal pun pergi. Dimanapun, kapanpun, Karan selalu mengikuti Kajal. Kajal menjadi takut jika berada di luar rumah. Melihat hal itu, Tuan Sharma curhat kepada rekannya dan dia pun dibantu untuk melaporkannya kepada polisi. Inspektur polisi merasa senang karena Karan yang licin dijangkau hukum sekarang masuk tahanan. Dia kemudian menghajar Karan hingga tak berdaya. Tapi Karan tak merasakan sakit karena dalam ingatannya selalu ada Kajal. Keesokan harinya, Tulsibai datang ke kantor polisi. Dia memberikan jaminan untuk kebebasan Karan. Karan dibebaskan dan Tulsibai menangis karena dia tak sanggup melihat Karan terluka. Karan dibawanya ke rumah bordir dan Tulsibai dengan sabarnya mengobati luka Karan. Tulsibai tak pernah mengungkapkan cintanya kepada Karan karena dia sadar dia adalah wanita penghibur yang tak pantas bersanding dengan siapapun. Para sahabat Karan memarahinya karena Karan menjadi lemah di hadapan Kajal. Mereka berkata jika seharusnya mereka melenyapkan Kajal saat itu juga agar Kajal tak mengganggu Karan. Walaupun sudah dilaporkan kepada polisi, Karan tak kapok. Dia terus-menerus mengikuti Kajal. Kajal berusaha tidak takut kepadanya dan mencoba menghindarinya. Tetapi Karan selalu menghalangi jalannya yang membuat Kajal muak dengan kelakuan Karan.
Dia memarahi Karan dan berkata jika dia terus-terusan begini, lebih baik Karan membunuhnya. Karan tak sanggup mendengarkannya dan dia pun pergi dari kuil itu. Dia mendatangi klub malam. Saat itu, seorang anak dilukai oleh pelanggan karena tak benar melayaninya. Karan menolong anak itu dan menghajar si pelanggan. Saat Karan akan membunuhnya, anak itu menghentikannya karena dia tak mau ada pertumpahan darah. Karan kemudian menanyakan nama dan alamat rumahnya. Dia berkata jika namanya adalah Time Pass. Dia tinggal di jalanan karena tak memiliki orang tua. Mendengar itu, Karan mengingat dirinya sendiri karena nasib anak itu sama dengannya. Dia kemudian membawa anak itu ke markasnya. Teman-temannya menanyakan siapakah Time Pass. Karan kemudian menjelaskan jika nasib Time Pass sama dengan mereka. Dia menambahkan jika mulai saat ini Time Pass tak boleh merasakan apa yang mereka rasakan. Dan mereka pun semua akhirnya menerima Time Pass. Suatu hari, Karan mengantar Time Pass ke sekolah. Karan ingin Time Pass menjadi anak yang berguna. Kajal dan kawan-kawannya terlihat menaiki bis yang sama. Tapi saat di bis, Kajal diganggu oleh sekelompok pria cunihin. Karan yang melihatnya mencoba menolong Kajal dengan menghajar mereka semua. Tapi dia terkena tusukan pisau. Lagi-lagi, dia tak merasakan sakit karena di hadapannya ada Kajal. Para pria cunihin itu dibawa ke kantor polisi. Polisi hendak menangkap Karan, tapi Kajal melarangnya. Dia berkata, Karan tak bersalah, malah dialah yang menyelamatkan kehormatan mereka. Time Pass tersenyum kepada Kajal, dan Kajal pun meresponnya. Entah mengapa, ketakutan dan kebenciannya terhadap Karan hilang. Dan perasaan itu pun berubah menjadi suka. Terlihat Time Pass tiba-tiba masuk. Dia meminta Kajal untuk menjadi temannya. Kajal setuju dan dia pun mulai bertanya sisi kehidupan Karan yang sebenarnya. Kajal menyadari jika Karan pribadi yang baik, tapi keadaan yang membuat dia jadi preman. Dia kemudian mulai mendekati Karan. Awalnya, Karan diam dan malu-malu. Dia bertanya kepada Kajal, apakah dia sudah tak takut lagi kepadanya. Kajal menjawab tidak, karena dia sekarang yakin Karan orang baik. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Kajal meminta maaf jika dia sudah melaporkannya kepada polisi dan dia tahu Karan dipukuli di sana. Karan menjawab jika dia tak merasakan sakit karena dalam bayangannya selalu ada Kajal. Mendengar hal itu, Kajal tersipu malu. Kajal meminta Karan meninggalkan dunia kejahatan dan berubah menjadi orang baik jika ingin berteman dengannya. Sedikit demi sedikit dia mengubah kelakuannya, juga penampilannya. Sebagai kawan, mereka mendukung apa yang dilakukan Karan. Tapi saat itu asisten Chaudhry mendatanginya. Karan dipertemukan dengan Chaudhry dan dia meminta untuk berhenti dari pekerjaannya. Bukannya marah, tapi Chaudhry malah mengizinkannya dan memberikan berkatnya. Setelah Karan pergi, Gopardan menegur Chaudhry yang diam saja ketika senjata yang paling diandalkannya berhenti ikut dengan mereka. Tapi Chaudhry malah tertawa dan berkata jika Karan adalah cacing rendahan yang berkecimpung di selokan. Dia yakin suatu saat nanti Karan akan kembali. Tepat di hari ulang tahun Kajal, Kajal menyatakan cintanya. Karan ragu untuk menjalin hubungan dengan Kajal karena dia takut suatu saat nanti Kajal meninggalkannya. Saat itu Kajal berjanji apapun yang terjadi dia takkan meninggalkan Karan. Kawan-kawan Karan senang melihat Karan bahagia. Dia berjanji selama dia bersama Kajal, dia takkan pernah menyentuh senjata. Tapi kebahagiaan itu hanya sesaat. Ketika seorang pemuda datang menemui Kajal, dia adalah Raju, anak sahabat Tuan Sarma, sekaligus teman masa kecil Kajal. Kajal dan Raju melepas rindu dengan mengobrol satu sama lain mengenang masa kecil mereka. Tuan Sarma juga terlihat senang dengan kedatangan Raju. Raju mengajak mereka untuk menjemput ayah Raju ke bandara. Terlihat Karan sedang menunggu Kajal, tapi Kajal saat itu sedang dalam perjalanan ke bandara. Dia melihat Karan di pinggir jalan, tapi dia hanya menengok tanpa menegurnya. Singkat cerita, mereka tiba di bandara. Ayah Raju yang bernama Rama terlihat di sana. Mereka saling berpelukan karena selama bertahun-tahun tak ketemu. Diketahui, Rama berada di luar negeri menjalankan bisnisnya dan sekarang datang ke India untuk membuka cabang bisnisnya di sana. Tapi saat itu Gopardan dan Pitambar menghampiri Rama. Mereka meminta Rama untuk bertemu dengan Chaudhry.
Rama menyuruh Raju pergi duluan dengan Sarma dan Kajal. Kemudian dia menemui Chaudhry. Ternyata Chaudhry adalah kakak ipar Rama. Diketahui ibu Raju adalah adik kandung Chaudhry, yang otomatis Raju menjadi keponakan Chaudhry. Chaudhry senang Rama akan membuka bisnisnya di sini. Dengan begitu, usahanya akan semakin mudah. Rama berencana untuk membuka bisnis pelayaran dan Raju yang akan menjadi pimpinannya. Tapi Rama ragu, dia takut Raju akan menolak bila mengetahui bisnis mereka yang sebenarnya. Tapi Chaudhry meyakinkan jika dalam diri Raju mengalir darahnya, yang pasti akan menurutinya. Keesokan harinya, Kajal menemui Karan. Karan kesal karena Kajal kemarin tak datang. Kajal tersenyum karena segitunya Karan kesal. Bagaimana jika suatu hari nanti dia menikah dengan orang lain? Karan murka dan berkata jika Kajal dinikahi orang lain, dia akan mengirisnya dan menjadikannya makanan anjing. Kemudian Kajal mencium tangannya dan berjanji dia akan setia kepadanya. Di rumah, Rama mengutarakan niatnya kepada Tuan Sarma untuk menjadikan Kajal menantunya karena Raju dari dulu mencintai Kajal. Mendengar hal itu, Tuan Sarma sangat bahagia. Dia langsung menyetujuinya karena tahu Raju anak yang baik. Kajal datang dan menanyakan apa yang menyebabkan kegembiraan di antara mereka, dan mereka pun memberitahukan jika Kajal akan dinikahkan dengan Raju. Kajal tak bisa berkata apa-apa. Dia pergi ke dapur dan menangis. Raju mencoba menghibur Kajal karena tak tahu Kajal mencintai orang lain. Kajal semakin bingung karena dia tak tahu harus bagaimana menjelaskan ini kepada mereka. Di sisi lain, Karan memberitahu Tulsibai jika dia mencintai seorang wanita. Tulsibai yakin jika itu dirinya, tapi Karan mengatakan jika wanita itu bernama Kajal. Betapa hancurnya hati Tulsibai mendengar pengakuan Karan. Tapi lagi-lagi dia memendam perasaannya itu dan turut bahagia dengan apa yang Karan rasakan. Setelah Karan pergi, Tulsibai menangis. Asistennya kesal karena Tulsibai menyembunyikan perasaannya. Tapi Tulsibai berkata jika dia tahu diri siapa dirinya, dia akan bahagia jika melihat Karan bahagia. Setelah Rama dan Raju pergi, Kajal menceritakan kepada ayahnya jika dia mencintai Karan. Ayahnya marah karena Kajal mencintai orang jahat. Kajal meyakinkan jika Karan sudah berubah dan bisa menjadi suami yang baik. Kajal bersikeras untuk menikahi Karan dan tiba-tiba Tuan Sarma mengalami serangan jantung. Dokter menyarankan agar Kajal menjaga perasaan ayahnya. Jika ayahnya terlalu tegang, ini akan memperburuk keadaannya. Kajal dilema dengan keadaan ini. Dia tak bisa membayangkan jika terjadi apa-apa kepadanya. Raju dan Rama datang saat itu. Mereka meminta Sarma segera sembuh karena pernikahan Kajal dan Raju akan segera dilaksanakan. Mau tidak mau, Kajal setuju dan Sarma pun senang dan menyatukan mereka. Hal ini disaksikan oleh Taimpas. Dia mengadukannya kepada Karan. Karan yang mendengar kebenaran itu kemudian mendatangi Tuan Sarma. Dia memohon dengan sangat agar Tuan Sarma merestui hubungannya dengan Kajal. Dia bersumpah jika dia sudah berubah. Kajal yang tak mau terjadi apa-apa kepada ayahnya meminta Karan pergi. Dia mengatakan jika cintanya kepada Karan adalah palsu. Dan sekarang dia akan menjadi menantu dari keluarga terhormat. Karan tak percaya Kajal bisa mengatakan itu kepadanya. Dia kecewa dengan janji dan sumpah Kajal. Dia berkata jika dia takkan membiarkan Kajal menikah dengan orang lain. Jika itu terjadi, dia akan membunuh si mempelai pria. Kemudian dia pergi dengan kemarahan. Singkat cerita, upacara pernikahan pun digelar. Tak ada keceriaan di wajah Kajal. Dia tak tahu apakah ini benar atau tidak. Tapi saat ini kesehatan ayahnya lebih penting daripada perasaan dan kebahagiaannya. Karan terlihat menunggu di luar. Dia sudah memegang pistol dan ketika mempelai pria itu datang, dia menembaknya. Saat itu, Kajal menghampirinya. Dia meminta Karan membunuhnya juga daripada dia hidup untuk mempermalukan keluarga. Dan beruntung, itu hanya hayalannya saja. Walaupun diselimuti amarah, Karan tak mau membuat Kajal menderita. Dia memilih merelakan Kajal bersanding dengan yang lain daripada melihat air mata di mata Kajal. Tanpa tahu siapa pendamping Kajal sekarang, Karan pergi dan memutuskan untuk kembali ke dunianya yang dulu.
Kajal memeluk ayahnya. Ayahnya berkata jika Kajal harus menjaga perasaan Raju dengan tak menceritakan masa lalunya, dan Kajal pun berjanji. Kajal dan Raju berbulan madu ke luar negeri. Terlihat Raju sangat bahagia dan memanggil kawan-kawannya. Dia mengenalkan Kajal kepada mereka, dan mereka terlihat sudah mengenal Kajal. Ternyata selama di luar negeri, Raju selalu menceritakan apapun tentang Kajal kepada mereka. Kajal tak menyangka jika Raju begitu mencintainya. Ditambah lagi, Kajal mendengarkan kisah Raju yang begitu mengharukan. Jika dulu sebelum ibunya meninggal, ibunya meminta dia membawa Kajal sebagai menantu. Dorongan dari ibunya lah yang membuat dia selalu memikirkan Kajal. Kajal akhirnya memeluk Raju di antara kasihan dan kewajiban. Seiring berjalannya waktu, Kajal mulai mencintai Raju. Apalagi perlakuan Raju yang begitu menghormati dan menyayanginya. Keluarga menggelar lagi acara perayaan pernikahan Raju dan Kajal. Mereka terlihat sangat bahagia, begitupun Chaudhry yang tak sabar menjalankan usahanya dengan memperbudak Raju sebagai pimpinan perusahaannya. Keesokan harinya, Raju dibawa ke kantor oleh ayahnya untuk menjadi pimpinan perusahaan pelayarannya. Raju yang tidak mengetahui bisnis sampingan ayahnya setuju dan berjanji kepada ayahnya jika dia akan mengurus perusahaan ini hingga menjadi besar. Tapi beberapa bulan kemudian terjadi kebakaran di dermaga. Semua warga yang melihat kejadian itu mengutuk perusahaan Raju. Ternyata kebakaran itu terjadi karena senjata-senjata yang diselundupkan meledak. Banyak pegawai yang menjadi korban. Raju yang baru datang melihatnya dan menyadari jika dalam bisnisnya ada yang tidak beres. Terlihat juga olehnya ayah dan teman-temannya bekerja sama dengan kepolisian, mungkin untuk menutup kasus kebakaran itu. Raju marah dan menegur ayahnya. Kemudian Rama balik marah dan mengakui jika dalam bisnisnya terselip kegiatan ilegalnya yang meliputi obat-obatan terlarang, senjata ilegal, dan yang lainnya. Dia tak peduli seberapa banyak yang menjadi korban, tapi mau tidak mau bisnis inilah yang membuatnya kaya, dan dari kekayaan ini Raju bisa hidup. Tak sengaja Kajal mendengarkannya dan dia pun pingsan. Raju khawatir dengan keadaan Kajal. Dia memanggil dokter ke rumahnya dan dokter menyatakan jika Kajal hamil. Betapa senangnya Raju mendengar dia akan menjadi seorang ayah, tapi tidak dengan Kajal. Dia marah karena tahu bisnis yang dijalankan keluarga Raju. Dia tak mau anak ini lahir jika masih dinafkahi uang haram. Sebaiknya dia menggugurkan kandungannya agar anak yang dikandungnya tidak makan dari uang haram. Raju mencegah Kajal dan berjanji akan meninggalkan dunia ayahnya dan pergi dari rumah itu. 4 bulan kemudian, Chaudhry, Rama, dan yang lainnya kelabakan dengan kepergian Raju. Karena barang-barang mereka yang bernilai miliaran terhambat dan terombang-ambing di lautan. Karena Raju belum menyetujui kedatangan kapalnya. Chaudhry meminta Rama agar membujuk Raju untuk menemuinya. Keesokan harinya, Chaudhry dan Raju bertemu. Dia menceritakan mengapa dia kehilangan anak dan istrinya. Dulu, istrinya sedang mengandung. Jika saja ada, mungkin anaknya sebesar Raju. Tapi istrinya mengalami kecelakaan dan meninggal. Dia menambahkan, jika yang membuat dia celaka adalah dirinya sendiri, karena sang istri menghalangi bisnisnya. Dia mengingatkan, jika Raju tak boleh membiarkan ini terjadi kepada Kajal, karena dia akan melakukan hal yang sama kepadanya. Raju murka dan memperingatkan sang paman, jika dia berani menyentuh istrinya, dia akan mendorong pamannya dari tebing saat ini juga. Chaudhry tak terima diperlakukan seperti itu. Kemudian, dia memerintahkan untuk membunuh Raju. Di tempat lain, Karan terlihat sedang melenyapkan seseorang. Ternyata benar, dia kembali ke dunia kriminalnya. Setelah itu, asisten Chaudhry menghampiri Karan. Dia memberikan sejumlah uang dan sebuah foto. Ternyata itu foto Raju. Mendapat perintah itu, Karan kemudian mendatangi kontrakan Raju dan terlihat Kajal ada di hadapannya. Dia baru tahu kalau Raju adalah suami Kajal. Kajal ketakutan melihat Karan dan Karan meninggalkannya. Dia pulang ke tempat Tulsi Bai. Dia minum untuk menghilangkan stresnya.
Tulsibai senang bisa melihat lagi Karan setelah berbulan-bulan tak bertemu. Tapi Karan yang sudah dingin kepada wanita marah dan pergi begitu saja. Di jalan, dia bertemu dengan asisten Chaudhry. Dia mengembalikan lagi uangnya karena tak sanggup membunuh Raju. Pria itu berkata jika dia akan mencari orang lain untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Karan murka dan menyerang pria itu hingga tak sengaja mati. Chaudhry tak percaya senjatanya membunuh asistennya. Dia bersikeras untuk membunuh Raju dan mengutus preman lain. Kajal yang sedang berbelanja dengan Raju melihat Karan. Kajal menyangka jika Karan akan membunuh Raju. Karena takut, Kajal pingsan. Padahal, Karan hendak melindungi Raju karena dia tak mau melihat Kajal bersedih jika terjadi apa-apa kepada Raju. Raju juga mencoba melawan mereka. Mereka baku tembak di tempat itu, dan setelah mereka berhasil dikalahkan, Karan pergi. Raju membangunkan Kajal, dan Kajal pun memeluknya. Kemudian, Karan mendatangi Chaudhry dan memperingatkannya, jika Chaudhry berani menyentuh Raju, dia akan membunuhnya. Diam-diam, Karan terus mengawasi rumah Kajal. Hal ini diketahui Kajal yang masih menyangka jika Karan akan mencelakai Raju. Raju yang masih kesal dengan bisnis ilegal ayahnya dan pamannya membakar pabriknya. Hal itu disaksikan oleh Pitamber dan Gopardan. Mereka berdua bergegas melaporkannya kepada Chaudhry. Tapi di tengah-tengah aksinya, Raju diserang oleh para preman penjaga pabrik itu. Mereka melukai Raju dan mencoba membunuhnya. Tapi saat itu Karan datang dan menyelamatkan Raju. Dia membawa Raju pulang dan Kajal syok melihat suaminya terluka. Kajal menangisi keadaan Raju dan Karan berkata jika tak akan terjadi apa-apa kepada Raju selama dia masih hidup. Kemudian Kajal mengejarnya. Dia meminta maaf karena dia sudah salah sangka. Selama ini dia menganggap Karan musuh, tapi ternyata Karan adalah dewa yang menyelamatkan suaminya. Saat itu Raju mulai sadar, dan Kajal pun meminta pengampunan dari Karan karena sudah mengkhianati cintanya. Itu dia lakukan karena dia tak bisa melihat ayahnya sekarat dalam kesakitan. Disitulah Karan baru tahu alasan mengapa Kajal memutuskan untuk menikah dengan Raju. Dia meminta Kajal untuk melupakannya dan masa lalunya. Raju menjatuhkan sesuatu dan mereka melihatnya. Kajal senang melihat Raju sudah sadar. Raju berterima kasih kepada Karan dan mengatakan jika karenanya dia masih bisa bersama Kajal. Di tempat lain, Chaudhry mengetahui jika Raju sudah membakar pabriknya. Dia murka dan dia akan membunuh Raju dengan tangannya sekarang juga. Rama meminta agar Chaudhry memaafkan Raju. Dia tak mau kehilangan anak satu-satunya. Tapi Chaudhry malah membunuh Rama karena baginya Rama tak berguna jika masih lemah menghadapi anaknya. Terlihat Raju mengatakan jika dia tahu kisah cinta mereka berdua. Dia tak habis pikir mengapa ada orang seperti Karan di dunia ini yang sanggup mempertaruhkan hidupnya demi suami wanita yang dicintainya. Karan menjawab jika dia melihat Raju pria yang baik dan mampu menjaga Kajal. Raju berkata jika kelak anaknya lahir dan berjenis kelamin laki-laki, dia akan menamainya dengan nama Karan. Mendengar hal itu, Karan terharu. Tapi saat itu Chaudhry dan komplotannya datang. Mereka menyerang Raju di rumahnya. Beruntung, Karan ada di sana dan membantunya. Tiba-tiba, Kajal karasa bete. Karan melihat Kajal dalam bahaya dan dia mencoba melindunginya. Raju menyadari jika istrinya akan melahirkan. Dia dan Karan bekerja sama untuk membawa Kajal pergi dari tempat itu. Mereka berhasil membawa Kajal pergi dan terlihat Chaudhry masih mengejarnya. Mereka tiba di tempat Tulsibai dan Karan meminta Tulsibai membantu Kajal. Sekarang, Tulsibai tahu wajah Kajal, wanita yang dicintai Karan. Dia kemudian membawanya masuk untuk membantu persalinannya. Terlihat di luar, Raju dan Karan berjuang untuk melawan mereka semua. Dan di dalam, Kajal berjuang melahirkan.
Raju hendak masuk ke dalam dan Chaudhry bersiap menembak. Tapi Karan menghalanginya dan Chaudhry beberapa kali menembaki Karan. Saat itu Taimpas datang dan memberikan pistol kepada Karan. Kemudian Karan menembakkannya kepada Chaudhry. Karan tumbang di pangkuan Raju. Dia menghembuskan napas terakhirnya diselingi tangisan anak Kajal. Tulsiba yang menyaksikannya menangis histeris karena Karan meninggal. Kajal memanggil Karan dan terlihat Raju membawa anaknya dan mengatakan jika Karan akan bersama kita selamanya. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Jet. Like jika suka ya, bye-bye.